Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita harus mengerti. Karena apa? Karena kita sekarang hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Dan sesungguhnya menjaga keluarga kita pada zaman fitnah itu bukan sesuatu yang gampang. Banyak orang memiliki sebuah mindset. Kalau punya keluarga, yang terpenting adalah berapa gaji yang didapatkan kepala rumah tangga kita. Itu yang paling penting. Rumahnya di mana, fasilitasnya di mana, sekolahnya di mana. Hanya berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya kasat oleh panca indera. Tapi kita ironisnya, ketika kita memiliki keluarga, kita jarang sekali memahamkan kepada diri kita bahwasanya di antara keberkahan kita pada keluarga kita adalah bagaimana menjaga keluarga kita supaya keluarga kita tidak terseret oleh fitnah, karena fitnah itu tidak kelihatan oleh mata, tidak kasat oleh panca indera, dan itulah perkara yang sejatinya hari ini banyak orang yang tidak menyadari. Dan apa yang terjadi kalau kita akhirnya keluarga kita terseret dengan fitnah? Kita menjadi orang yang terkuras energinya, dan paling sedih dalam hidupnya kalau ada di antara anggota keluarga kita sudah terseret dengan fitnah. Saya ambilkan contoh, Ibu. Nanti bisa dicek di YouTube. Di YouTube ada sebuah program yang menampilkan satu episode bagaimana ada seorang bapak sudah lama tidak ketemu anak laki-lakinya. Lalu dia mendengar selentingan kabar bahwasanya anaknya sudah berganti kelamin. Jadi transgender ya, dan transjakarta. Maka ketika mendengar kabar itu, dia belum pernah melihat anaknya. Lalu dikondisikan pada acara reality show itu, dia duduk, diwawancarai, akhirnya ditanya sama MC-nya. Bapak sudah siap ketemu putranya, ketemu anaknya? Iya. Bapaknya itu sampai nahan nafas berkali-kali. Padahal itu belum ketemu. Pada saat ketika dibuka pintu, masuklah seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah anak laki-lakinya beberapa tahun yang lalu. Lalu sang bapak dalam kondisi shock, dia memegang matanya, menangis gitu. Kan laki-laki itu kalau nangis yang dipegang kan matanya. Kalau ibu-ibu kalau nangis yang dipegang mulutnya. Karena dari situ kita tahu dari mana banyak dosanya. Dosanya perempuan itu di sini. Dosanya laki-laki itu di sini. Maka kemudian sang bapak itu menutup matanya. Dan dia shock mendapati anaknya ketika dulunya anak laki-laki sekarang menjadi anak perempuan. Ketika dia shock, lalu dia tidak bisa berkata-kata sampai harus narik nafas berkali-kali untuk menyusun kalimat untuk menyapa anaknya yang sekarang menjadi perempuan. Apa yang kita ambil? Sebuah message. Apa yang kita ambil? Sebuah pesan dari kisah ini. Kalaulah orang yang tidak beriman, orang kafir saja, ketika dia mendapati putranya terseret dengan fitnah, putranya lalu menjadi putri, lalu dia shock padahal dia tidak beriman sebagaimana kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita bisa membayangkan kalau itu terjadi pada kehidupan seorang keluarga muslim, dan kalau itu betul-betul nyata terjadi, apakah kita tidak remuk redam hati kita dan jiwa kita kalau itu terjadi? Ini yang menjadi perhatian kita. Kita hari ini, Ibu, Bapak, karena kondisi kapitalisme yang sangat mengglobal, masuk ke sendi-sendi paling dalam kehidupan kita. Sampai yang kita pikirkan itu selalu adalah masalah duniawi dan fasilitas. Tapi kita lupa yang kita hadapi itu bukan masalah duniawi. Tapi yang paling membahayakan dalam urusan kehidupan kita itu hari ini adalah ketika kita harus sadar. Sya'am aba, mau tidak mau, rela tidak rela, kita hidup pada masa yang disebut dengan zaman fitnah. Dan ini menjadi perhatian kita, supaya kita mempersiapkan imun yang ada pada keluarga kita, supaya ketika kita mempersiapkan imun yang terbaik untuk kita dan keluarga kita, maka kita mampu berharap menangkal radikal bebas dari semua pemikiran fitnah yang ada seliweran di sekitar kita. Lalu anak kita, suami kita, istri kita terjaga. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan besar bagi orang yang beriman kalau mampu menjaga keluarganya. Makanya kadang-kadang saya tuh sering ditanya gini, Ustadz, kenapa kajian offline-nya sedikit? Saya bilang, karena saya memiliki keluarga juga yang saya harus perhatikan. Loh, tapi kan dakwah, Ustadz. Ini dialog ini bukan imajiner, ini dialog nyata. Tapi kan kewajiban antum dakwah kalau bisa di banyak tempat. Saya bilang, akhi, dakwah kepada banyak orang itu sifatnya fardu kifayah.
Tapi dakwah kepada keluarga itu sifatnya fardhu ainin. Kenapa? Ya karena kita menghadapi satu kondisi yang berat, dan kondisi ini merupakan kondisi yang sudah hadir. Tidak lagi kita baca di kitab, tidak lagi kita dengar dari suara para ahlul ilmi ketika menyampaikan, tapi kita hari ini bersama dengan matahari yang bersinar, kita mendapatkan banyak fitnah yang terjadi pada kehidupan kita. Ibu sadar, hari ini kita menghirup nafas sama dengan nafas yang ditarik oleh Dajjal di satu tempat yang tidak kita sadari. Hari ini kita merasakan matahari sama dengan matahari yang dirasakan Dajjal di satu tempat, di mana itu merupakan perkara yang tidak membanggakan, tetapi perkara yang justru membuat kita harus waspada. Ya, makanya Masya Allah, hari ini kita menjumpai fitnah itu ngepung kepada kita, dan pintu fitnah itu telah terbuka. Pintu fitnah itu telah terbuka, dan hari ini satu persatu kita menjumpai fitnah-fitnah yang tidak pernah terbayangkan kita pada tahun 80 dan tahun 90-an. Makanya betul kata Hasan Al-Basri, bedanya fitnah dengan musibah itu sederhana. Musibah itu kalau datang, gede, tapi seiring waktu mengecil dan bisa hilang. Seiring dengan kita ridho kepada takdir. Ibu dapat musibah, suaminya meninggal dunia. Maka ketika ibu mendapatkan musibah, hari pertama memang besar, tampaknya berat menjalani hari ke depan tanpa suami. Tapi hari-hari terus berlalu, maka musibah itu mengecil, dan akan sembuh dengan ridho yang kita miliki. Tapi itu tidak berlaku dengan fitnah. Fitnah itu ketika turun, kecil, lama-lama membesar, dan puncaknya adalah munculnya Dajjal pada kehidupan manusia. Dan itu mengerikan. Makanya tahun 80-an, kita masih ingat tahun 80-an. Tahun 80-an, saya sering tanya sama ibu saya. Karena saya anak 90-an. Kalau ibu-ibu kan anak 80-an. Saya tanya sama ibu saya. Dah bercanda, nggak usah dimasukkan hati. Saya tanya sama ibu saya. Ibu dulu tahun 80-an, orang kalau berboncengan laki-laki dan perempuan bahkan mahram itu gimana? Oh aib nak. Tahun 80-an. Betul atau tidak? Mungkin ibu-ibu yang di atas 60 tahun, 70 tahun bisa menjawab. Dulu tahun 60, tahun 80-an, laki-laki dan perempuan ketika mereka itu boncengan itu aib. Malu rasanya kalau ada perempuan diboncengan sama laki-laki yang bukan suaminya. Tapi setelah itu, 90-an sudah mulai bergeser. Tahun 2000-an sudah biasa. Sekarang malah yang terjadi adalah orang yang pacaran lebih mesra daripada orang yang suami istri. Ya kan? Dulu saya tinggal di Villa Dago. Saya dulu di Villa Dago itu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Bekasi. Maka dulu ketika saya tinggal di Villa Dago di Alam Asri itu, kalau kita pulang kajian di sepanjang jalan kanan kiri itu pacaran semuanya. Karena kalau malam itu remang-remang, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu remang-remang itu. Ditulisi itu tulisan, jangan pacaran, jangan membawa kepada perkara yang haram. Justru pacarannya di depan tulisan itu. Tapi itulah yang disebut dengan kondisi fitnah. Makanya akhirnya kondisi fitnah itu betul-betul nyata. Sampai hari ini kita dipaksa untuk menerima bahwasanya jenis kelamin itu tidak lagi dua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada transgender, ada LGBTQ+++++, tidak ada hentinya. Dan kemarin saya baru melihat di Amerika, kumpul itu namanya transdogs namanya. Transdog itu orang yang ngerasa dirinya itu anjing, Bu. Jadi mereka itu berpakaian kayak anjing. Dan mereka saling komunikasi itu ya pakai suara lolongan anjing. Kuk, gitu. Dan kita dipaksa untuk menerima kondisi itu. Dan kita harus paham sebagai sebuah realita. Sekitar 10 tahun yang lalu, biasanya peradaban yang sedang terjadi dan menimpa di Amerika itu membutuhkan waktu 7-5 tahun sampai ke Indonesia. Itu 10 tahun lalu. Ketika dunia belum seglobal hari ini. Hari ini, kalau terjadi di Amerika, tidak butuh waktu 1 bulan. Apa yang ada di sana, itu akan mendarat di Indonesia. Dan itu merupakan sebuah perkara yang menjadi sebuah kesadaran kita. Kita hidup pada satu kondisi yang tidak baik-baik saja. Zamannya tidak salah. Zaman itu miliknya Allah. Kita tidak boleh mengatakan zaman edan, Ustaz. Zaman kok dicela. Zaman itu miliknya Allah. Yang edan itu manusianya.
Zamannya mah netral dia. Dan kita harus sadar betul bahwasanya kenapa saya sampaikan materi ini. Karena pada dasarnya materi ini supaya kita terbebas dari blind spot, Bu. Tahu blind spot, titik buta kita. Bahwasanya di antara titik buta yang kita rasakan, kita masih merasa bahwasanya kita hidup pada kondisi waktu yang baik-baik saja. Padahal ilmu masih tahu kepada kita, kamu hidup pada zaman yang tidak kondisinya baik-baik saja. Itulah ilmu, selalu memberi obat dan keterangan pada apa yang tidak kita ketahui. Inilah ilmu, membebaskan kita dari banyak blind spot. شكرا هديت قلبي شكرا